Jadi jika mau memahami batas maritim, kita harus memahami juga hukumnya gitu. Namanya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS kita kenal sekarang. Intinya, UNCLOS itu mengatur bagaimana negara memiliki atau berhak atas ruang-ruang laut. Misalnya ini contohnya aja nih. Ini adalah garis pangkal. Nah, di luar garis pangkal itu hak pertama adalah laut teritorial 12 mil. Nah, laut teritorial itu mencakup udara di atasnya, air laut sama dasar laut di bawahnya. Di luar itu ada zona tambahan, itu 24 mil dari garis pangkal. Di luar itu kita tahu ada ZEE, itu 200 mil dari garis pangkal. Nah, landas kontinen itu meliputi dasar laut saja, itu bisa lebih dari 200 mil. Nah, baru di luar itu bukan hak negara, yaitu namanya the area, atau kalau lautnya, itu namanya laut bebas. Maksudnya air lautnya laut bebas namanya ya. Jadi kalau kita bicara air laut, kewenangan satu negara itu sampai 200 saja. Di luar itu namanya laut bebas. Nah, di sini juga kita harus paham yang namanya kedaulatan itu berarti dari darat sampai 12 mil saja itu namanya kedaulatan. Di luar itu namanya hak berdaulat. Jadi tidak semuanya kita anggap sebagai kedaulatan gitu. Nah, kalau ini kemudian kita terapkan di suatu negara seperti Indonesia, misalnya ini anggap saja Indonesia ya. Pertama, Indonesia itu berhak untuk mendapatkan garis pangkal kepulauan karena dia merupakan negara kepulauan. Jadi dia bisa melingkupi seluruh kepulauan Indonesia itu dengan garis pangkal sehingga laut di dalamnya itu, di antara pulau-pulau itu merupakan hak negara tersebut atau hak Indonesia dalam hal ini contohnya ya. Nah, itu namanya perairan kepulauan gitu. Nah, di luar itu baru kemudian ada 12 mil laut teritorial seperti tadi, ada 24 mil zona tambahan, baru ada ZEE. Nah, di luar itu ada landas kontinen. Nah, bagaimana kalau misalnya itu ada negara B di situ? Yang tentu saja berhak atas 12, 24, 200 juga. Nah, kita lihat ada tumpang tindih di situ. Yang tumpang tindih berarti apanya? ZEE-nya sama landas kontinennya. Jadi karena dasar lautnya itu landas kontinennya tumpang tindih di bawah itu, di atasnya di air lautnya juga tumpang tindih. Nah, maka itu yang perlu dibuat batas maritimnya, namanya delimitasi batas maritim. Jadi ada garis di situ yang perlu disepakati oleh negara A dan negara B. Nah, garis itu adalah untuk batas ZEE dan juga batas landas kontinen. Jadi ada pasal hukum yang mengatur tuh. Kalau ZEE-nya berarti dia pasal 74, kalau landas kontinennya pasal 83 gitu. Nah, misalnya kalau ada negara lain seperti C gitu ya, dia juga berhak atas 12, 24, 200 dan seterusnya. Sampai 200 mil tidak ada tumpang tindih, tapi dia kan juga berhak atas landas kontinen. Misalnya kalau dia berhak atas landas kontinen seperti itu, nah maka yang tumpang tindih dengan negara A adalah landas kontinennya atau dasar lautnya. Perlu juga dibikin batas tuh. Misalnya ini adalah kenapa dibuat garis biru putus-putus itu ceritanya misalnya sudah tahu bahwa perlu ada batas, tapi mereka belum sepakat ada batas, jadi masih perundingan. Itu biasanya garisnya putus-putus gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada negara kecil di sini, negara D, tapi dekat sekali dengan negara A gitu. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Pulau Christmas ya di selatan Jawa itu. Dia pulaunya kecil tapi milik Australia sehingga kita perlu menetapkan batas dengan dia. Kenapa perlu menetapkan batas? Karena ya pada dasarnya pulau kecil itu ya berhak atas 12, 24, 200 dan seterusnya gitu kan. Nah, maka kemudian terjadi tumpang tindih maka harus dibatasin gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah lautnya negara D ini, bukan negara A lagi gitu di sini ya. Atau ada juga negara E misalnya dia setelah mengklaim 12, 24, 200 dan seterusnya, itu ternyata nggak ada tumpang tindih. Berarti itu bukan tetangga sebenarnya secara hukum. Tapi ada juga negara yang aneh. Dia nggak ada tumpang tindihnya dengan negara A, tapi kemudian dia bikin klaim sendiri ngawur aja nggak pakai hukum gitu. Pokoknya dia bilang ini milik saya. Ada negara kayak gitu kan. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan persoalan baru, tapi secara hukum itu sebenarnya tidak boleh. Oke. Jadi itu konsepnya bagaimana tadi kita sudah bahas bagaimana negara berhak atas ruang laut. Lalu bagaimana kalau ruang laut itu tumpang tindih, kemudian diperlukan adanya delimitasi atau penetapan batas maritim.